Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Fisiologi Hewan Air akan menjelaskan materi mengenai osmoregulasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Halvina Romeli. Yang kedua, Salsabila Nihaya Putri. Dan yang ketiga, Nirilin Oktaviana. Untuk submateri yang akan kami jelaskan di sini, yang pertama yaitu mengenai komponen osmoregulasi, yang kedua mengenai mekanisme osmoregulasi, yang ketiga mengenai homeostasis larva, dan yang keempat yaitu mengenai pembelanjaan energi untuk osmoregulasi. Baik, untuk masing-masing submateri akan dijelaskan oleh yang bersangkutan. Submateri yang pertama adalah komponen osmoregulasi. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan osmoregulasi? Osmoregulasi adalah upaya mengontrol keseimbangan air dan ion-ion antara tubuh dan lingkungannya, atau suatu proses pengaturan tekanan osmose. Osmoregulasi berfungsi ganda sebagai sarana untuk membuang zat-zat yang tidak diperlukan oleh sel atau organisme hidup. Osmoregulasi penting dilakukan terutama oleh organisme air, karena harus ada keseimbangan antara substansi tubuh dan lingkungan. Membran sel yang permeabel merupakan tempat lewatnya beberapa substansi yang bergerak cepat, dan adanya perbedaan tekanan osmosis antara cairan tubuh dan lingkungan. Berikut komponen dasar osmoregulasi. Yang pertama, cairan, yang kedua sel, dan yang ketiga organ. Beberapa organ yang berperan dalam osmoregulasi diantaranya, yang pertama adalah insang. Sel yang berperan dalam osmoregulasi adalah sel-sel kloride yang terletak pada dasar-dasar lembaran insang. Studi mengenai fungsi dan biokimiawi insang telestei mengidentifikasikan bahwa insang telestei merupakan pompa ion untuk kloride, zodium, dan potasium. Ion NAD dibutuhkan dalam proses pemompaan NH+ dan H+ dari dalam tubuh ikan ke lingkungannya. Penambahan NH+ ke lingkungan ikan akan berjalan lambat bila pada waktu yang sama tingkat penambahan Na+ juga turun. Korelasi antara amonium dan hidrogen dengan Na+ mirip korelasi yang ditemukan pada Cl- dan HCO3-. Bila mana amonia melewati sel-sel kloride, maka akan diekskresi oleh insang setelah diubah menjadi amonium. Karbonik anhidrase juga hadir dalam peranannya untuk menggabungkan H+ dari HCO3- dengan NH3 menjadi NH4. Perubahan ion ini menyebabkan level amonia dalam darah ditemukan sangat rendah. Proses ini sangat penting karena amonia merupakan produk ekskresi dari katabolisme protein yang dalam konsentrasi nyata tidak dapat ditolerir. Organ osmoregulasi kedua yaitu ginjal. Ginjal adalah organ pada ikan yang berfungsi dalam proses ekskresi produk akhir. Di dalam ginjal terdapat glomerulus yang berfungsi dalam proses filtrasi ion-ion metabolit. Fungsi utama ginjal yaitu mengekskresikan sebagian besar produk akhir metabolisme tubuh dan mengatur konsentrasi bagian tubuh. Glomerulus berfungsi menyaring cairan, sedangkan tubulus mengubah cairan yang disaring menjadi urin. Dengan demikian, nefron dapat membersihkan atau menjernihkan plasma darah dari zat-zat yang tidak dikehendaki ketika ia melalui ginjal. Filtrasi dapat terjadi pada glomerulus karena jaringan kapiler glomerulus merupakan jaringan bertekanan tinggi, sedangkan jaringan kapiler peritubulus adalah jaringan bertekanan rendah. Organ osmoregulasi ketiga yaitu usus. Usus merupakan organ terkait sistem osmoregulasi. Pada ikan air laut, ikan banyak minum, sehingga usus akan aktif mengambil ion monovalen dan bivalen. Sedangkan pada ikan air tawar, minum sedikit, dan usus mengambil ion yang hilang melalui difusi dan urin.
Sumber utama air pada Teleostei Oceanodrome adalah dengan meminum air laut yang diperlukan untuk mengembalikan air yang hilang sebagai akibat dari difusi insang, ginjal, dan lewat kulit. Setelah masuk ke dalam usus, dinding usus aktif mengambil ion-ion monovalen seperti NAD, K+, dan CH, serta air. Sebaliknya, membiarkan lebih banyak ion-ion divalen seperti miligram plus, Ca+, dan SO4-. Tetap di dalam usus sebagai cairan rektal agar osmolaritas usus sama dengan darah. Hal ini penting dilakukan untuk menghindarkan air yang telah diserap usus kembali ke dalam rektal. Submateri yang kedua yaitu mekanisme osmoregulasi. Pada dasarnya, regulator hiperosmotik menghadapi dua masalah fisiologik. Yang pertama, air cenderung masuk ke dalam tubuh hewan sebab konsentrasi zat larut dalam tubuh hewan lebih tinggi daripada dalam mediumnya. Yang kedua, zat larut cenderung keluar tubuh sebab konsentrasi di dalam tubuh. Di samping itu, pembuangan air sebagai penyeimbang air masuk juga membawa zat terlarut di dalamnya lebih tinggi daripada di luar tubuh, atau mengeluarkan kelebihan air yang ada dalam tubuh lewat urin dan feses. Sebaliknya, terhadap zat larut, hewan harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, mengurangi jumlah air yang masuk ke dalam tubuhnya. Yang kedua, memasukkan garam-garam ke dalam tubuhnya lewat makan dan minum, atau mempertahankan zat larut dalam tubuhnya. Sebaliknya, pada regulator hipoosmotik menghadapi masalah fisiologik. Yang pertama, air cenderung keluar tubuh, sebab kadar air dalam tubuh tinggi daripada mediumnya. Yang kedua, zat larut cenderung masuk ke dalam tubuh sebab kadar zat larut di dalam tubuh lebih tinggi daripada di dalam cairan tubuhnya. Untuk menghadapi hal tersebut, maka regulator hipoosmotik harus melakukan beberapa hal antara lain. Yang pertama, menghambat keluarnya air dari dalam tubuh atau mempertahankan air yang ada dalam tubuh. Sebaliknya, terhadap zat larut, hewan harus berusaha mencegah masuknya garam ke dalam tubuh atau mengeluarkan kelebihan garam yang masuk tubuh. Selanjutnya, osmoregulasi ikan atau vertebrata. Yang pertama, pada ikan air tawar. Ikan air tawar cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis, yang terjadi sebagai akibat dari kadar garam dalam tubuh ikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Ikan air tawar akan mengkonsumsi air yang banyak dan sebagai konsekuensinya akan memproduksi sejumlah besar urin. Ginjal dari golongan ikan ini menyerap sejumlah garam dan melepaskan garam tersebut ke aliran darah. Selain itu, ikan air tawar memiliki pompa ion di bagian ginjal yang akan menangkap garam dari air serta melepaskan amonia dan hasil buangan lainnya. Berikut adalah gambar osmoregulasi pada ikan air tawar. Pada panah yang berwarna biru muda ini menunjukkan air, sedangkan panah yang berwarna biru tua ini menunjukkan garam. Dari gambar ini terdapat 3 proses panah yang mengarah pada bagian ikan. Yang pertama, arah panah yang menunjukkan ke mulut, yaitu proses perolehan air dan beberapa ion dalam makanan. Pada panah yang menunjukkan ke arah insang,
dapat diartikan penyerapan ion garam oleh insang, serta perolehan air osmotik melalui insang dan bagian lain dari permukaan tubuh. Dan yang terakhir, arah panah yang menunjukkan ekskresi ion garam dan air dalam jumlah besar dalam urin encer dari ginjal. Osmoregulasi pada ikan air laut berbeda dengan ikan yang berada di air tawar, dikarenakan tubuh ikan air laut memiliki konsentrasi kadar garam yang lebih rendah daripada lingkungannya. Proses osmoregulasi pada ikan air laut dimulai ketika air dan garam masuk ke dalam tubuh. Kemudian ikan mengalami kekurangan air karena adanya proses osmotik di dalam tubuhnya. Nah, maka dari itu ikan meminum air sebanyak-banyaknya. Nah, hasil ekskresi yang dihasilkan yaitu urin yang sedikit dan berwarna lebih pekat. Oke, selanjutnya yaitu hagfish. Osmoregulasi pada hagfish berada dalam keadaan isotonis, dikarenakan komposisi garam dalam darahnya menyerupai air laut atau seimbang, kecuali dengan kandungan Mg++, dan total tekanan osmose plasmanya hampir sama dengan lingkungannya. Sedangkan pada elasmobranchi, osmose plasmanya berbeda dengan lingkungannya. Itulah alasan mengapa hagfish cenderung melakukan sedikit osmoregulasi. Contoh golongan hagfish yaitu belut. Oke, selanjutnya yaitu teleostei. Osmoregulasi pada teleostei laut sesuai dengan habitatnya, yaitu berada di laut. Kebanyakan hewan laut memiliki sifat osmokonformer. Ini ditandai dengan adanya konsentrasi osmotik cairan tubuhnya yang sama dengan air laut tempat hidup mereka. Teleostei memiliki cairan tubuh 1/3 dari tekanan osmotik air laut. Golongan ini akan minum air laut dan menyerapnya ke dalam tubuh. Dengan pompa Na+ dari sel klorida dalam insang, Na+ akan dipompa ke laut. Amonia juga akan dilepaskan melalui insang. Sisa-sisa ion akan dikeluarkan melalui ginjal. Contoh golongan teleostei yaitu kuda laut. Berikutnya adalah osmoregulasi pada kelompok krustasea. Contohnya yaitu pada kepiting. Organ yang berperan dalam osmoregulasi adalah kelenjar pada antena kepiting. Organ tersebut tidak mengandung urin, sehingga organ tersebut dapat berperan sebagai pengaturan dalam osmoregulasi. Adapun enzim yang berperan dalam transport ion melewati insang adalah karbonat anhidrase dan arginin kinase. Aktivitas dari karbonat dalam sitoplasma insang akan bertambah ketika kepiting berpindah dari tempat yang bersalinitas tinggi ke salinitas yang rendah. Dan juga aktivitas enzim arginin kinase juga akan bertambah 2 kali lipat pada insang. Proses osmoregulasi pada kepiting berlangsung dengan memerlukan transport aktif yaitu pompa Na ke ATP yang berguna untuk mempertahankan gradien osmotik di dalam tubuhnya. Tekanan osmotik pada sel akan mempengaruhi komposisi protein terhadap penggunaan energi akibat transportasi aktif. Apabila salinitas tinggi, maka air di dalam tubuh cenderung keluar dan berusaha untuk mempertahankan keseimbangan cairan di dalam tubuhnya. Pengaruh dari salinitas ini yaitu untuk meningkatkan laju oksigen dan pertumbuhan pola respirasi. Moluska. Yang pertama, moluska laut. Osmoregulasi pada moluska sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan air dan garam melalui proses penyerapan dan pembuangan. Pertahanan akan keseimbangan air dalam tubuh moluska penting untuk fungsi membran sel. Kebanyakan invertebrata laut termasuk spesies moluska seperti kerang-kerangan, siput, tiram, dan lain-lain adalah isoosmotik. Hal ini berarti spesies moluska memiliki tekanan osmotik yang sama dan cairan mengalir melalui membran dengan larutan berkonsentrasi rendah ke daerah yang memiliki lautan yang berkonsentrasi tinggi. Ketika kelompok moluska bermigrasi, tidak terjadi masalah terhadap pengaturan osmoregulasi, dan mereka dapat mendiami dan mempertahankan stabilitasnya di lingkungan mereka yang baru.
Yang kedua, moluska darat. Pada tubuh kerang atau siput memiliki permukaan tubuh daging yang sangat permeabel terhadap air. Bila dikeluarkan dari cangkangnya, maka air akan hilang secepat penguapan air pada seluas permukaan tubuhnya. Semua kerang atau siput bernafas terutama dengan paru-paru yang terbentuk dari mantel tubuhnya dan terbuka keluar melalui lubang kecil. Tekanan osmotik cairan internal bervariasi secara luas tergantung kandungan air lingkungannya. Untuk menghindari kehilangan air yang berlebih, keong atau siput lebih aktif di malam hari. Dan bila kondisi tambah kering, keong akan berlindung dengan membenamkan diri ke dalam tanah serta menutup cangkangnya dengan semacam operkulum yang berasal dari lendir yang dikeluarkannya. Banyak keong darat yang secara rutin mengeluarkan suatu zat yang mengandung nitrogen dalam bentuk asam urat yang sulit larut dalam air. Yang terbukti bahwa ternyata saat ini meningkat pada beberapa spesies dalam masa kesulitan mendapatkan air. Selama masa estivasi atau tidur musim panas, asam urat ini disimpan dalam ginjal dengan maksud mengurangi kehilangan air untuk mengekskresikan nitrogen tersebut. Banyak spesies keong yang menyimpan air di dalam rongga mantelnya yang rupanya digunakan pada lingkungan kering. Kemudian selanjutnya mengenai homeostasis. Homeostasis adalah proses dalam pemeliharaan keseimbangan tubuh karena adanya perbedaan yang terjadi pada perubahan lingkungan. Jadi, homeostasis adalah penyesuaian terhadap perubahan medium yang ditempatinya. Pada umumnya, apabila berada dalam medium dengan salinitas yang berbeda, maka konsentrasi cairan tubuh akan mengikuti perubahan yang ada. Adapun faktor yang mempengaruhi dari homeostasis ini adalah kemampuan dalam mengatur cairan pada tubuh. Beberapa ditemukan bahwa telur-telur Thelesiostae laut yang menetas di perairan tawar memiliki kemampuan untuk mentoleransi salinitas yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak spesies ikan memiliki kemampuan untuk melakukan pengaturan pada tubuhnya untuk bertahan hidup pada wilayah tertentu. Begitupun dengan hewan air lainnya dapat melakukan kemampuan dalam mentoleransi salinitas yang ada di dalam perubahan lingkungannya. Baik, sekarang kita ke submateri yang keempat, yaitu mengenai pembelanjaan energi untuk osmoregulasi. Pada saat proses osmoregulasi berlangsung, energi yang dibutuhkan pada kondisi isoosmotik yaitu sebesar 0, sehingga tidak ada energi yang dikeluarkan pada kondisi isoosmotik ini. Salinitas merupakan salah satu faktor fisiologis yang sangat mempengaruhi pemanfaatan pakan dan pertumbuhan ikan. Ikan yang dipelihara pada media dengan tingkat salinitasnya mendekati konsentrasi ion darahnya, maka energi untuk proses osmoregulasi akan cukup kecil dan akan lebih banyak digunakan untuk proses pertumbuhan. Pengamatan konsumsi oksigen larva jambal siam yang dilakukan oleh Mahmudi pada tahun 1991 menunjukkan bahwa yang pertama, metabolisme aktif. Tingkat konsumsi oksigen maksimum dicapai pada salinitas 3%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pemanfaatan pakan untuk mendukung pertumbuhan sudah mencapai tingkat maksimum. Dan yang kedua yaitu metabolisme standar. Tingkat konsumsi oksigen minimal pada salinitas 3%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan energi untuk proses osmoregulasi pada salinitas tersebut sudah mencapai tingkat minimum. Untuk referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi tersebut bisa dilihat pada PowerPoint. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.